Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bentuk akar. Nah, untuk memahami tentang bentuk akar, mari kita simak pembahasan berikut ya. Definisi dari bentuk akar. Bentuk akar adalah suatu operasi matematika yang menghasilkan akar dari suatu bilangan. Secara khusus, bentuk akar dari bilangan rasional akan menghasilkan suatu bilangan rasional juga ataupun bilangan yang irasional. Jadi hasil dari bentuk akar yang merupakan suatu bilangan rasional dapat menghasilkan bilangan irasional, juga dapat menghasilkan bilangan yang rasional. Sifat simbol dari akar seperti ini ya, semuanya mungkin sudah tahu simbolnya. Dan hasil dari bentuk akar dapat berupa bilangan rasional maupun irasional. Contohnya seperti misalnya ada akar dari 9, hasilnya adalah plus minus 3. Atau plus 3 dan min 3 adalah bilangan rasional, hasil dari akar 9. Sementara jika akar 2, hasilnya adalah 1,4141 dan seterusnya. Nah, 1,4141 dan seterusnya ini adalah bilangan irasional karena setelah koma merupakan suatu bilangan berulang yang tidak berujung dan terus berulang, sehingga itu disebut sebagai bilangan irasional. Jadi hasil dari bentuk akar itu dapat berupa bilangan rasional maupun irasional. Berikutnya adalah kita akan belajar tentang sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama ada akar A kali akar A sama dengan akar A pangkat 2, yaitu A. Contoh ya. Akar 2 kali akar 2 adalah akar 2 pangkat 2. Atau juga bisa ditulis akar pangkat 2 dari 2 pangkat 1 pangkat 2. Atau juga bisa ditulis sebagai eksponen 2 pangkat setengah dipangkatkan 2. Sehingga pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dapat dikalikan 2 pangkat setengah kali 2 adalah 2 pangkat 1, atau hasilnya adalah 2. Atau juga yang mungkin biasa sering kita hitung dengan menggunakan cara akar 2 kali akar 2 adalah akar 2 kali 2, hasilnya akar 4. Akar 4 adalah plus minus 2, hasilnya sama. Sifat kedua, jika ada akar A kali akar B, maka akar A dapat dikali dengan B. Hasilnya adalah akar AB. Contoh, jika ada akar 2 kali akar 3, maka akar 2 dapat dikali dengan 3. Hasilnya adalah akar 6. 3. Jika ada akar A tambah akar B, hasilnya adalah akar A tambah akar B. Tetap seperti itu karena bilangan pokoknya berbeda. Contoh, akar 2 ditambah akar 3, maka hasilnya tetap akar 2 ditambah akar 3 karena berbeda. Yang keempat, jika ada X akar A tambah Y akar A, maka hasilnya adalah X tambah Y akar A. X dan Y bisa dijumlahkan karena akar A di sini memiliki bilangan pokok yang sama. Contoh seperti 2 akar 3 tambah 3 akar 3, maka 2 dapat dijumlahkan dengan 3 akar 3. Jadi hasilnya adalah 5 akar 3. Sifat kelima, jika ada X akar A dikurangi Y akar A, maka hasilnya X min Y akar A. X dan Y bisa dikurangkan dengan syarat bilangan pokok yang ada dalam akar itu harus sama. Seperti penjumlahan. Contoh, jika ada 3 akar 2 min 2 akar 2, maka 3 bisa dikurangkan dengan 2 akar 2. Sehingga hasilnya adalah akar 2 atau 1 akar 2. Tapi 1 tidak pernah ditulis di depan akar. Sifat keenam, jika ada akar A pangkat N dikali akar B pangkat N, maka hasilnya adalah akar pangkat N dari A kali B atau akar pangkat N dari AB. Contoh, jika ada akar pangkat 3 dari 3 dikali akar pangkat 3 dari 9, maka hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 27. Dan akar pangkat 3 dari 27 hasilnya adalah 3. Sifat ketujuh, jika ada akar A pangkat N dibagi akar B pangkat N, maka hasilnya adalah akar pangkat N dari A per B. Jadi A bisa dibagikan dengan B ya. Contoh, jika diketahui akar 4 dari 64, kita akan bagikan dengan akar 4 dari 4, maka hasilnya adalah akar 4 dari 64 dibagi 4.
yaitu akar 4 dari 16. Akar 4 dari 16 adalah 2. Sifat ke-8. Jika ada akar pangkat M dari akar pangkat N dari A, maka hasilnya adalah M kali N, akar pangkat M kali N dari A. Contoh, jika ada akar pangkat 2 dari akar pangkat 3 dari 10, maka hasilnya adalah akar pangkat 2 kali 3 dari 10, atau akar pangkat 6 dari 10. Sifat yang ke-9. Jika ada akar pangkat M dari A pangkat N, ini dapat juga diubah menjadi akar pangkat M dari A dipangkatkan N di luar kurung. Nah, ini untuk mempermudah perhitungan. Contohnya, seperti misalnya kita punya akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Bisa ditulis juga sebagai akar pangkat 3 dari 8 dipangkatkan 2 di luar kurung. Sehingga kita dapat tahu akar 8 pangkat 3 adalah 2. Ini lebih mudah menghitungnya ya. Sehingga 2 dipangkatkan 2, hasilnya adalah 4. Terakhir, sifat yang ke-10, jika ada akar pangkat NP dari A pangkat MP di sini, maka itu juga sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M, atau P-nya ini bisa dicoret ya, seperti ini. Contoh, nah ini kita akan kasih contoh. Akar pangkat 3Y dari 8 pangkat 2Y ini juga dapat ditulis menjadi akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2, Y-nya dicoret ya. Maka hasilnya adalah 8, akar pangkat 3 dari 8 dipangkatkan 2, atau 2 pangkat 2, yaitu sama dengan 4. Nah, berikut adalah latihan soal yang dapat dicoba berdasarkan pembahasan dari sifat-sifat soal tadi ya. Silakan untuk dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.